Selamat datang di kota Bandung, sebuah kota dengan sejuta romantikanya. Indahnya gedung tua di kawasan Asia Afrika, pepohonan yang rimbun di Jalan Supratman, ditambah dengan sejuknya udara dan kehadiran berbagai taman yang menghiasi sudut-sudut kota, membuat kota Bandung terasa nyaman untuk ditinggali atau sekedar singgah untuk berkreasi. Bandung dilingkung ku gunung. Kalimat tersebut mempresentasikan kota Bandung yang dikelilingi oleh berbagai pegunungan yang senantiasa menopang sumber kehidupan warga kota Bandung, salah satunya air. Air muncul dari berbagai sumber seperti mata air yang tersebar, sungai yang melintang, serta cadangan air yang terkandung di tanah kota Bandung. Dengan begitu, seharusnya warga kota Bandung tak perlu risau akan kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Pada era kolonial, Kota Bandung dirancang hanya untuk 200.000 penduduk, dan kini Kota Bandung dihuni oleh 2,5 juta jiwa. Berkembang pesatnya jumlah penduduk, membuat Kota Bandung memerlukan tambahan berbagai sarana penunjang, salah satunya bertambahnya kebutuhan akan air bersih. PDAM Tirtawening sebagai satu-satunya instansi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola air dan dibiayai oleh publik, pada faktanya hanya mendistribusikan air kepada 35% warga kota Bandung. Lantas, bagaimana akses air bersih bagi 65% warga kota Bandung? Di balik romantisnya kota Bandung, sebagian warga harus berjudi pada penggalian sumur, mengeluarkan uang lebih untuk membeli air bersih, atau menggunakan keran umum seperti yang dilakukan oleh warga di balik riuhnya kawasan Braga. Air tanah menjadi salah satu alternatif bagi warga kota Bandung yang kawasannya tidak terdapat aliran dari PDAM, salah satunya kawasan Antapani Wetan. Di kawasan ini, mayoritas penduduknya mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, bukan berarti persoalan akses terhadap air bersih selesai begitu saja. Di salah satu rumah di ujung jalan Malangbong, air yang keluar dari dalam tanah tampak berwarna gelap. Bahkan, sang pemilik rumah harus menggunakan 8 alat saring agar air dapat jernih. Itu pun tetap saja, di dalam bak, air tetap terlihat kotor sehingga tak layak untuk diminum. Kawasan kampung kota dengan kepadatan penduduk dan jalan tikus yang menjadi ciri khasnya, tampaknya menjadi kawasan yang paling sering mengalami persoalan akses air bersih. Di balik hiruk-pikuk pekerja percetakan di Jalan Pagarsih, terdapat jalan kecil atau yang lebih sering dikenal dengan jalan tikus yang menghubungkan berbagai gang, salah satunya Gang Sukapadir. Saat ini, hampir seluruh warga Gang Sukapadir menggunakan saluran air sibel yang disediakan oleh pihak RW untuk mendapatkan air yang digunakan untuk mandi dan mencuci dengan biaya Rp7.000 per kubik. Untuk keperluan masak dan minum, warga Gang Sukapadir harus mengeluarkan lagi biaya untuk membeli air ledeng yang dijual oleh penjual gerobak. Tetapi tak semua warga Gang Sukapakir memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Bu Ratna, salah satu warga Gang Sukapakir, masih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Bu Ratna dulunya merupakan salah satu pelanggan PDAM di Gang Sukapakir. Pada 2017, ia mengeluarkan uang sebesar Rp1 juta karena dijanjikan kemudahan air yang akan terus mengalir. Tetapi kenyataan berkata lain. Air dari pasokan PDAM tidak pernah mengalir. Petugas PDAM pun tak pernah datang untuk membenahi masalah tersebut. Ia tak seperti warga lainnya yang mampu mengeluarkan uang untuk membayar pemasangan instalasi air sibel beserta biaya bulanannya. Bu Ratna terpaksa menggunakan air keruh yang keluar dari sumur berlama miliknya untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk keperluan minum dan memasak, ia harus membeli air ke warga yang menjual air. Harapan ia hanya satu, air mengalir dengan deras, layak, dan murah. Pertama pasang sampai sekarang udah enggak. Nah, harganya kita ngocor-ngocor lagi kayu. Tadi Dulu pernah beli, cuma sekarang enggak lagi beli. kenapa Bu nggak beli dari si Baul itu lagi? Masalahnya dari ekonominya. Oh, Ibu
Tapi kalau lagi bersih, kalau lagi kuning ya kuning. Ya, pengen cepet-cepet ngalir aja gitu. Soalnya susah kalau pengen air yang bersih kan, Ya. pengennya bersih gitu ya. Kalau ini kan nggak bisa dipakai minum. Bergeser 3 km dari Gang Sukapakir, di balik ingar-bingar hiburan di kawasan Braga, tepatnya di Gang Effendi, warga sekitar mengandalkan pasokan air dari fasilitas keran umum yang disediakan oleh salah satu hotel yang dibangun tepat di depan Gang Effendi. Fasilitas keran umum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab oleh pihak pengembang terhadap warga saat pembangunan hotel tersebut. Sialnya, air yang disediakan dari fasilitas keran umum tak layak dikonsumsi karena akan berubah warna menjadi hitam setelah dimasak. Dahulu warga Gang Effendi hampir seluruhnya menggunakan air tanah untuk memperoleh air bersih. Namun, pembangunan hotel dan mal di kawasan Braga membuat air tanah tersedot semua hingga air sumur menjadi kering. Kalau itu air sumur dari BCW dikasih. Dari Braga City Braga City yang Walk. itu tuh. Nah, yang sumur itu Oh, untuk fasilitas warga ya mandi itu. Kalau untuk minum kan belum bisa diminum. Kalau diminum tuh kalau udah dibesokin teh hitam. Airnya teh. Iya, antratisme itu yang hitam. Pakai masak apa sayur. Terus kalau air sumur jarang yang pakai ya. Waktu itu ngebangun dia menjanjikan ngasih air, ngasih perangkat itu apa tenda gitu kan dari sebelum membangun gitu. Kalau dulu lancar kan air bikin sumur itu. Kalau sekarang tersendat jadi nggak ada. Sebagai suatu alternatif, penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih menjadi marak di kota Bandung. Pada 2018, air di tanah kota Bandung mengalami defisit hampir 4 juta kubik. Hal tersebut membuat warga yang mengandalkan air tanah harus menggali lebih dalam untuk mendapatkan air. Eksploitasi terhadap air tanah membuat kekritisan air tanah di kota Bandung mencapai 158%. Hal tersebut disebabkan oleh menjamurnya hotel, mal, apartemen, dan bangunan lainnya yang menggunakan air tanah secara ugal-ugalan. Tingginya eksploitasi air tanah membuat air tanah di kota Bandung diprediksi akan habis pada 2050. Selain itu, eksploitasi air tanah membuat kota Bandung dibayang-bayangi dengan bencana turunnya permukaan tanah yang dapat menyebabkan berbagai bencana lainnya. Dengan sebagian besar warga kota Bandung yang tidak dialiri oleh PDAM, tentu mendapatkan respon dari para pemilik modal. Mereka memasok kebutuhan air bersih warga kota Bandung, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Privatisasi dan komersialisasi air muncul mulai dari bentuk kecil, seperti penguasaan air oleh warga untuk kemudian dijual kembali pada warga lainnya, atau dalam bentuk lain seperti penjual air gerobak hingga dapat air minum yang menjamur di kota Bandung. Di kawasan Ujung Berung, jalanan dipenuhi dengan pemandangan hilir mudik truk mengangkut air. Mereka mendatangi beberapa pangkalan pengisian air di kawasan Cigending. Kawasan Cigending memang dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan air dari Gunung Manglayang. Kawasan inilah yang memasok kebutuhan para penjual air gerobak hingga depot air minum yang menjamur di kota Bandung. Para pemilik truk membeli air seharga Rp40.000 untuk sekali pengisian sebesar 6.000 liter kepada berbagai depot pengisian air yang menjamur di Cigending. Kemudian, air tersebut dijual ke berbagai daerah di kota Bandung dan sekitarnya dengan harga Rp200.000 untuk memenuhi permintaan air bersih. Beralih ke kawasan Sukahaji, tepatnya di RW 02, warga sekitar saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakan pasokan air dari PDAM. Pak Soni, Ketua RW 02, dahulu memanfaatkan aliran PDAM untuk memperoleh akses air bersih. Tetapi pada tahun 2018, aliran air dari PDAM tak pernah mengalir kembali. Kini, ia dan ratusan rumah lainnya di lingkungan RW 02 menggunakan pasokan air dari sumur artesis yang dikelola oleh salah satu warga di sana. Meski kondisi ekonominya stabil, tetapi ia agak mengeluh karena harga air kini lebih mahal daripada listrik. Ketika masih menjadi pelanggan PDAM, uang yang harus dikeluarkan untuk pembelian air rata-rata sebesar Rp25 hingga Rp35.000 per bulan. Kini, ia harus membayar air sebesar Rp7.000 per kubik dan membuat tagihan air membengkak hingga Rp120.000 per bulan. Ia juga tak menampik bahwa warga lainnya yang memiliki penghasilan minim tentu merasa keberatan dengan harga air.
sekarang dominan pakai kayak sintetis. Artesis. Artesis. Tapi udah dikelola sama mantan ketua RW yang dulu. Dia sebagai apa pengelola ini? Ya ownernya langsung. Oh itu jadi dimilikin pribadi, dialirin ke warga. Bapak pakai juga? Pakai. Bayar berapa Pak? 7.000 per kubik. Sebulan keluar berapa? Seminggu 4 kubik, 4 sampai 5 seminggu. 35.000 berarti. Seminggu mahal air banding listrik. Oh lebih mahal. Untuk saya pribadi gitu ya. Emang Gitu. enggak, untuk biaya emang lumayan mahal. Bagi saya misalnya alhamdulillah lah gereja gitu aja. Tapi kadang warga yang minim gitu kan nggak semua sama kan. Beda-beda gitu. Kadang yang saya tahu kan kata penagihnya ini juga. Ini Pak RW cina katanya yang sebulan, yang berapa minggu nggak bayar, numpang sering. Wajar tuh. Mau nggak mau ya dibayar. Udah butuh gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan bicara suara warga mungkin ya lamun air murah mah lumayan. Misalkan kalau nggak 7.000 mah lumayan deh daripada yang bayar cai beli buat jajan anak kayak berat gitu. Kalau dari PDAM ada solusi, pemasangan murah, air ngocor lancar, billing pembayaran per bulan murah, insya Allah bisa diedukasi ke warga. Dan juga istilahnya bisa kepikiran, ya udah mau coba pasang. Misalkan kalau ada komitmen dari PDAM, sok Pak, misalkan dari PDAM nih, dari Medaksinya, sok kalau mau pasang PDAM sekarang gini dengan persyaratan ya bla bla, silakan. Berbeda dengan warga RW 02 Sukahaji, beberapa warga RW 07 Kelurahan Ciroyom sama sekali tak pernah mendapatkan aliran air dari PDAM. Bagi beberapa warga yang kondisi rumahnya memungkinkan, mereka memasang sumur bor untuk mendapatkan air tanah. Tapi mayoritas rumah tangga lainnya masih harus membeli air, baik yang dijual oleh tetangga ataupun yang dijual oleh penjual air gerobak. Mereka yang membeli air dari tetangga harus mengeluarkan Rp7.000 untuk air yang mengalir selama 1 jam. Sedangkan untuk yang membeli air dari penjual gerobak, mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp3.000 untuk mendapatkan air sebanyak 100 liter. Sekarang bayangkan, dengan kebutuhan per orang atas air mencapai 120 liter per hari, dan dengan asumsi satu keluarga memiliki 5 anggota keluarga, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli air seharga Rp3.000 per 100 liter dalam 1 bulan? Dengan asumsi tersebut, satu keluarga harus mengeluarkan uang sebesar Rp540.000 setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Lalu, bagaimana akses air bersih bagi 100.000 warga kota Bandung yang memiliki penghasilan sebesar Rp500.000 per bulan? Bagi masyarakat yang ditunjang dengan kemampuan ekonomi, tentu mengeluarkan uang lebih untuk membeli air yang lebih mahal tak terlalu menjadi masalah. Tetapi, bayangkan bagaimana masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan jauh dari kawasan ladang air sehingga harus membeli air dengan harga yang cukup mahal. Seolah-olah menggunakan air adalah hal dilematis. Di satu sisi, air menopang kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, warga merasa keberatan untuk membeli air yang cukup mahal dengan himpitan ekonomi yang semakin membengkak. Perasaan dilematis untuk membeli air dirasakan oleh seorang warga Desa Mekarmanik. Meski secara administratif Desa Mekarmanik masuk ke kawasan Kabupaten Bandung, perjuangan atas air warga Desa Mekarmanik wajib untuk didengar. Desa Mekarmanik nyaris tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal akses air bersih. Ibu Rohayati, salah satu warga Desa Mekarmanik, terpaksa menggunakan air keruh untuk mandi dan mencuci dari aliran sungai. Tak ada uang, tak ada air bersih, begitulah ujarnya. Untuk mengebor air tanah, ia tak punya biaya untuk membayar jasa penggalian sumur bor. Situasi semakin terlihat miris, tatkala 10 meter dari rumahnya terdapat tempat pengisian air untuk truk tangki. Bahkan, di depan rumahnya terdapat pipa yang mengaliri air bersih milik salah satu korporasi air kemasan. Kalau hujan mah iya, kalau nggak hujan ya biasa, keruh lah gitu. Kalau cuacanya bagus, agak herang gitu. Kalau cuacanya hujan, ya hujan aja, keruh seperti bejibur deh. Kalau warga di sini mah mau minta airnya nggak bisa, harus ada tangki, dikasih tuh sama kerannya, cuma di waktu gitu. Di waktu Untuk minum aja gitu mah. Tuh.
Di sini mah pada minta juga ya Kak yang punya air, mau minta meralon juga nggak ngasih. Ini mah masuk perusahaan. nyalurin dianya. Iya nggak mau gitu. Ibu prosesnya udah waktu tahun berapa tuh? Kita rasa 10 tahunan minta sama yang ini punya air nggak ngasih, cuman minta aja 2 ember, 3 ember. Gitu. Bor air tanah Ya belum punya uang kayak di sini mah 20 jutaan. untuk ngebor teh. Iya. Ngeri di sini mah kalau orang kaya mah ya punya air, kalau yang nggak punya mah aja udah aja ambil air sungai ke pasti ibu gitu. Entak ngeri di sini mah. Iya, ngeri deh. Bergeser ke kawasan utara kota Bandung, tepatnya di bawah kawasan wisata kuliner Puncelut, terdapat mata air Seke Areng yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga desa Nyalindung. Seke Areng sudah digunakan oleh warga desa Nyalindung sejak tahun 1990. Sebelumnya, warga desa Nyalindung harus berjalan 6 km untuk memperoleh air, di balik hiruk-pikuk warga yang kesulitan air bersih. Kawasan utara kota Bandung memang menjadi kawasan eksotis bagi para pemodal. Dengan pemandangan langsung kota Bandung, ditambah udara yang dingin, membuat kawasan utara kota Bandung menawan di mata pemodal, mulai dari industri pariwisata hingga perumahan eksklusif, tak terkecuali lahan di mana Seke Areng terletak. Abah Atang, begitulah warga sekitar menyebutnya. Meski sudah memasuki usia lanjut, semangatnya untuk mempertahankan Seke Areng tak pernah redup. Bersama warga lainnya, ia melakukan penghijauan di lahan sekitar Seke Areng agar debit dan kualitas air tetap terjaga. Selain untuk menjaga debit dan kualitas air, penghijauan yang dilakukan merupakan bentuk dari aktivasi lahan untuk menghalau masuknya penetrasi kapital yang berpotensi merusak lingkungan. Selain melakukan penghijauan, Abah Atang dan warga lainnya juga sempat mengajukan gugatan class action terhadap developer perumahan yang mengancam kelestarian lingkungan. Namun, semangat Abah Atang dan warga lainnya dalam mempertahankan kelestarian lingkungan di kawasan Seke Areng harus dibayar cukup mahal. Kini, Abah Atang berstatus sebagai tersangka atas tuduhan melanggar UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik developer perumahan. Ketika ia membagikan video kampanye, warga yang menolak pembangunan dan kerusakan lingkungan. Aktivitas Abah ayeuna aya di Nyalindung, Abah ngamanfaatkeun usia Abah, nya. Ngamanfaatkeun usia Abah, dibaktikeun keur kanggo ngajaga alam, ngelestarikeun alam, dan sareng pelaksana ngahijaukeun khususna kanggo nyalametkeun mata air Seke Areng ieu lahan dugi ka kenging ku pengembang seperti perusak alam gitu. Nu paling caketna ialah Seke nu Abah kering. Tebihna kan dampakna kota Bandung kena banjir, kena bencana itu kan kadinya. PT Dam, nah ini teh gugatan class action itu kan dia mau ini dibangun lagi, dikaplingkan nih lokasi ini buat rumahan. Dia pertama bikin jalan dulu, dari situ ke sana ada pohon di situ, ada warung-warung pohon di situ tuh ke situ. Tak pohon udah hijau gitu kan langsung dia pakai alat berat, pakai beko segala macam kan tarumbang jadi perusakan itu. Nah, jadi di pengadilan itu warga mah menggugat masalah perusakan, tapi si Panda mah tetap ke hakim itu mengklaim ini tetah dia, sedangkan alat bukti kan nggak ada. Sama PT Dam tuh tadi tahun 2002 pertama diklaimnya mah dia dalihnya kan udah pergarap dari penggarap, karena si penggarap dulu tahun 2002 tuh melalui maklar-maklarnya atau pesuruh-suruhnya lah orang-orang nasi Pandam ke warga-warga, tiap daerah kan ada usul nasi Pandam buat mengintervensi warga atau membohongi warga. Semuanya warga tahun 2002 seolah-olah garapannya itu udah dioper ke PT Dam. Dulu dibayarnya Rp5.000 per meter. Masih ada kriminalisasi. Masih, Abah masih ayeuna Dari tersangka masih statusnya masih tersangka.